teman-temanku sekalian, khususnya anak-anak Timor, terlebih khusus yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Saya masih mau menyentil berkaitan dengan isu penertiban sopi kampung, sopi lokal yang diproduksi oleh masyarakat Timor Tengah Utara di beberapa wilayah, di beberapa desa dan beberapa kecamatan yang itu menjadi mata pencaharian masyarakat di desa. Dari mengambil laru dari pohon lontar atau gewang sampai dengan menfermentasi lalu menyuling menjadi sebuah minuman yang memang dikenal itu minuman keras, namanya sopi, tapi itu adalah minuman budaya yang dipakai dalam berbagai hajatan adat dan tradisi di Timor pada umumnya. Keluar dari konteks itu, saya mau sedikit menyambar ke situasi internasional bahwa hari ini Rabu 21 Mei 2025 akan diadakan Komite Khusus PBB menjadwalkan akan mengagendakan seminar regional dekolonisasi di Dili. Kegiatan mulai berlangsung hari ini 21 Mei 2025 dan akan berakhir di 23 Mei 2025. Ini seminar yang dilakukan oleh Komite Khusus PBB. Lalu sebelum kegiatan itu berlangsung hari ini, ada surat yang dilayangkan dari wilayah Timor Barat yang kita kenal dengan NTT. Lebih jelasnya beritanya sudah ditulis oleh senior saya, abang saya Siriakus Ki, ya, menceritakan banyak tentang wilayah Timor Barat. Sehingga pesan saya terhadap pemangku kebijakan dari manapun itu asalnya, ingat, wilayah ini tidak sedang mendapatkan hak istimewa yang lebih khusus, tetapi tolong ingat baik-baik untuk apapun kebijakannya memperhitungkan secara matang, ada kajian yang lebih dan pantas tentang kultur dan budaya yang ada di daerah ini. Untuk khusus sopi, saya berpesan dan memberikan saran kalau bisa dihentikan sudah dan mencarikan produk atau membuatkan perda untuk melegalkan sopi itu supaya jangan berbenturan dengan tradisi dan budaya yang ada di sini. Kalau andaikan ini tidak dilakukan, lalu terus dilakukan dengan pendekatan seperti saat ini, melakukan tindakan kekerasan dengan merusak tempat penyulingan oleh aparat kepolisian, ingat bahwa anak Timor pada umumnya tidak lagi seperti zaman-zaman sebelumnya yang masih sangat bodoh. Banyak anak Timor yang sudah berintelek, setiap hari bergulat makan buku, dan akan ada kisah yang berbeda kalau ini tidak dihentikan. Terjadi di wilayah TTU, sementara di wilayah Kupang sudah ada kreativitas anak-anak yang membuat sopi menjadi minuman rasa buah, walaupun ada sedikit memabokkan, tapi ada rasa buah yang disebut Sofia dan lain-lain. Saya lihat mereka sudah promosi banyak. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Kenapa di TTU harus berbeda dari konteks daerah-daerah yang lain? Dan berkaitan dengan penertiban yang dilakukan di TTU, di Kabupaten Belu juga sudah merespon itu dan menolak tindakan itu. Teman-teman dari TTS juga sudah, Malaka juga sudah. Dan mungkin Bapak Ibu bisa tahu di media sosial itu mendapat penolakan banyak, menolak untuk menertibkan sopi yang adalah menjadi bagian dari kearifan lokal. Semua menolak, cuman masih berada di tempat masing-masing dan hanya berkomentar lewat media-media sosial. Kalau ini berlanjut, yang tadi di berbagai daerah, anak-anak Timur yang ada di setiap titik tinggal disatukan untuk melawan tindakan ini. Jadi ingat baik-baik, kalau kita masih mau aman, hentikan itu. Ya, kita tidak bermaksud melawan negara, tetapi ingat bahwa ini adalah Timor Barat yang memiliki kultur dan budaya tersendiri. Ya. Jadi jangan tanpa kajian yang matang, lalu seruduk-seruduk saja atas nama undang-undang. Padahal kalau banyak pihak juga yang sudah menganalisa dan menerjemahkan pasal itu tidak tepat pada tindakan yang dilakukan oleh aparat beberapa hari yang lalu di beberapa tempat penyulingan sopi dan di pasar-pasar yang ada. Saya wartawan TV, Kompas TV,
Namun saya belum membuat berita itu karena saya kekurangan stok gambar. Namun di media online, kebetulan saya juga sudah diekspos dan kita akan terus memperjuangkan hak masyarakat. Tertibkanlah minuman-minuman keras yang dari luar, bahkan banyak yang tidak memiliki label bea cukai. Kenapa itu tidak digeledah untuk dimusnahkan? Kenapa harus sasarannya ke masyarakat kecil? Sementara bila kita melihat kembali ke belakang, dari hasil Shopee kampung sudah menciptakan berapa banyak sarjana, file-file pemberitaannya masih ada. Ada dampak positif di sana. Jangan hanya melihat dari satu aspek saja, lalu melakukan tindakan yang kemudian membuat penderitaan terhadap masyarakat. Nah, mungkin ini sedikit sentilan saya sore ini, dan selamat sore untuk kita semua. Semoga bisa ada pembenahan lebih baik.